Saya dari season berapa? Dari season 4 ya? Season 4 minggu Untuk week kedua kedua. ya. Paling jauh tuh posisi ke-6 ya tadi. Itu udah jauh banget hitungannya ya. Itu season 5 loh. Oke, dan sekarang Blue Side untuk Onyx. Ya, ini angin gahar pastinya untuk Onyx juga. Tapi melihat dari band masih ada target band ke arah Moskow. Matilda pun sama. Dan sementara dari Dewa pun masih sama. 3 band seperti game pertama. Sama dengan game pertama ya. Bakal terulang lagi kan? Ani gitu misalnya. Suyo, jangan bilang ini adalah ulangan lagi seperti yang minggu kemarin. Draft sama. Draft sama. Ranger dapat kaca enggak lah. Gatotnya tadi mainnya. Enggak dapat di tempo ya. Badang. Oke. Gue lebih suka Badang om. Ya gue tau Gatot Kaca juga memang kayak sebenarnya bagus banget untuk Suyo. Yang tipikal yang out kan ketangkap udah hilang. Tapi nggak bisa juga kalau melihat strateginya seperti itu. Habisnya sih lihat ini dia. Ketika Onyx mencari coba kemenangan, wah kemenangannya Sicilian lah menurut gua. High ground defense lah. Terus ada Joven juga ya. Dan ini Joy di pilihan yang ketiga hanya perbedaannya di sini Badang yang menggantikan Gatot Kaca sehingga ini mungkin antara Cici Poveus yang tadi di ban di game yang pertama ya. Salah satu bisa kelepas kalau mereka respect buat Chow. Kalau enggak ya udah ban aja sama lagi Cici dan Poveus bro. Masalahnya kalau Chow sekarang lumayan berbeda sih om. Ada jauh yang match betul. Bisa dibalikin kondisinya. Digebuk balik sama Joven Dan pagi-pagi. pushnya ini nggak semenyeramkan tadi. Malah kebalik. Push presence-nya itu ada di tangan dari tim Onyx. Mungkin Lui-nya sih yang harus diganti juga kalau mau. Dia cari utility yang lebih banyak, menurut gue lebih baik. Biarkanlah Sicilian dikejar aja sama Joy. Masih oke sih. Banyak nilainya tapi di retail dulu. Oke, retail yang hari kah? Kira tahu. Jauh juga. Gue suka banget Beatrix untuk Matrix ya. Onyx. Oke. Tapi ini ada Cici berarti. Ada Cici atau Poveus yang bisa dipakai Dewa. Patrick tuh sebenarnya masih OP loh menurut gua. Dengan kemarin ya. Bahkan Tanpa di makanya tanpa adjustable. Patrick tuh masih OP loh menurut saya. Tapi dengan ada buff seperti ini, itu Patrick masih makin oke. Cuma memang ya yang tidak bisa kita lihat adalah Patrick tidak memiliki dash power atau escape ability power. Ya, Hanya di situ lah. That's it. tapi cuma kalau gue ya ngerasa nggak ada di muncul sekarang karena mereka nggak cukup waktu sih. Karena baru 1 hari. Nggak kali 1 hari. Satu-satunya yang gue percaya akan pakai Beatrix begitu. Begitu, setuju sama. Tapi sebelum patch dia udah Sudah pakai ya. Chip juga sama kayak gitu. sama. Iya, bicara soal chip nggak di ban ya chipnya. Chip open. Chip Tapi open. kayaknya potensinya ada di Dewa aja sih. Oh iya, kini udah pakai jawab, dia udah buka. Dan apakah pilihan yang tepat chip? Enggak sih harusnya masih. Kalau aku sih Gatot Kaca Badang masih cukup oke. Iya. Dan gua suka banget sih band terhadap Harit ini. Jelas dong. Jelas Harus tuh kalau banget. nggak di ban udah pasti diambil lah hitungannya. Jarang banget kan harus ada. Untuk belakangan ini ya, ini benar-benar mengerikan. Tapi kalau Loi lagi, Oh iya lagi oke. Oke, dia mau menembus kesalahan sih. menebus kesalahannya oke. Mungkin ada kritik dan saran sudah kita berikan terhadap permainan Loi dari Okta di game yang pertama. Dan kali ini harusnya udah lebih concern terhadap penggunaan dari diversion ya. Ya, diversion. Yang tidak cuma buat camp atau setup ya, tapi bisa untuk traveling time juga memperpendek lah jarak tempuh. Itu dia. Dan gacking di awal juga bisa ke gold lane loh, bukan harus di experience karena banyak orang yang nggak mau gate gold lane. Alasannya itu simpel banget, selama gerobaknya masih dapat, itu kayak goldnya sama aja. Tapi ya kalau waktunya singkat, pakai diversion tidak kenapa enggak gitu kan. Oke, kali ini apakah Hilda kembali? No, Glue. Oke, Glue menjadi salah satu hero flanking bisa digunakan untuk menangkap sosok seorang Loi di area backline sana. Dan antisipasi yang mereka lakukan. Mereka waktu setup pertahanan untuk di roamnya. Ya, untuk bisa zoning lawan. Ini cukup kuat, tinggal siapa yang bakal nyambut jogetnya sih. Karena untuk di awal-awal kan powernya ya antara sini atau Suyo jatuhnya. Gue untuk Dewa masih suka Gatot Kaca sih jujur. Sama, aku juga Gatot Gatot Kaca. Masih suka Gatot Kaca melihat dari draftnya ya. Oh iya, karena udah gak ada Chong, ada Tigreal. Itu dia cancellation-nya bakal bagus juga. Oh, Terus kayak untuk dash ability juga ada. Yang penting timingnya aja. Ulti ini bisa dipakai untuk banyak hal. Gua jujur tadi sih mikirnya Tigreal, tapi kan udah di ban ini loh. Gua agak ngeblank. oh, Unicorn. Unicorn. Mereka butuh crowd control.
mereka juga nggak mau kalah dari pemegangan bus yang sudah mereka miliki ya. Tapi mereka butuh badan. Ya, mereka butuh yang keras. Badang tuh nggak keras loh, maksudnya nggak sekeras yang lain karena item yang dibikin itu item-item cooldown. Iya. Yang defense-nya tuh terbilang tidak banyak. Makanya dia harus ngambil stack hybrid dari Thunderbelt-nya dari awal harus ditabung terus baru dia akan terasa keras. Oke, itu dia untuk pilihan dari draft kedua tim ini. Dan yang membedakan dari Onyx adalah Glue menggantikan Hilda. Tidak terlalu agresif, tapi untuk setup di objektif akan jauh lebih matang mungkin untuk Onyx. Dan bisa nempel ke arah Golden ya, jangan lupa itu kelebihan dari Glue lebih aman nempelnya. Oke. Lim, apakah tetap menuju ke arah Dewa? Ya. Ya. Omola, apakah tetap menuju ke arah Onyx? Onyx. Oke, mari kita menyaksikan. Mampukah Onyx memecahkan telurnya hari ini? Atau Dewa yang akan makin terbang menuju ke atas klasemen? SoFL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead after. Ini Okta harus membuktikan kalau memang kelayakan menggunakan Lui itu ada dari diri dia. Ya menurutku dia cukup oke tau dari duality-nya dia. Betul, duality-nya sering banget kena. Tinggal kita tunggu diversion-nya. Begitu sudah mulai klop satu sama lain jadi mid-laner kuat ya. Oke, dari emblem setnya dulu, support untuk Badang. Oke, emblem tank untuk Blue, bagian topnya tetap ya cewek di pressure maybe. Selalu pressure selalu diberikan oleh sosok seorang Maybe terhadap Calvin Winata. Dan bahkan di sini kita melihat Muesa berani masuk ke arah bus dan dia tidak ada takutnya karena dalam kondisi saat ini belum ada bisa mematikan dia. Miguel dengan salah satu overspot akan mendapatkan oleh para pasukan. Itu dia first blood from Kyrie di tangan seorang Kyrie. Salah satu jungler yang cukup mengerikan di dunia Mobile Legends Bang Bang membuat sosok Muesa kehilangan flickernya yang cukup malu. Itu dia. Di objektif nanti. Yang kelihatan banget tadi typing yang berhasil dari Kiboy dan Peter. Wah, ada satu lagi. Gak jadi level 4. Wow, nggak jadi level 4 Ray di sana bakal memasang Caster Sorizo mundur ke belakang, dua flicker initiate power yang dimiliki Dewa bahkan udah tidak ada. Yap, terutama untuk di turtle pertama ya, yang sangat dibutuhkan dan maybe. Oh, baby. Agresif kayaknya tadi ya. Akhirnya opposition juga. Dan terpaksa melakukan flicker. Ini udah gak ada spell sebenarnya. Dari Onyx bebas nih mau gimana pun. Tiga ini yang flicker om. Lagi habis ya semuanya. Jadi dari Dewa mungkin hanya akan berusaha untuk mendapatkan kompensasi ya berupa purple buff yang sedang diambil oleh Rain juga. Dan sepertinya sangat sadar karena hal tersebut. Oke, tapi nampaknya sangat melihat sedikit potensial adanya king yang terjadi dari perpasukan tim Dewa United. Mereka berhasil mendapatkan purple buff. Apakah berhasil di take over kembali bersama Kyrie? Tapi nampaknya Kyrie tidak terlalu berani untuk masuk lebih dalam lagi. Satu poin kill menjadi pilihan utama. Begitu dulu sangat bagus Pinwall terpaksa satu poin kill mendapatkan selesai. Muesa hamil menjadi poin kill yang kedua. Meanwhile Kyrie di sana ada satu tamparan yang keras dari seorang Sas membuat Muesa hilang untuk kedua kalinya. Itu dia Cecil yang di awal. Diajak team fight. Damage yang memang belum terlalu sakit tapi 2 poin kill. Ini sinyal untuk Cecilian yang prematur nih. Yes, ini udah mulai masuk ke lampu kuning Omawa. Ya, hampir sama kan game pertama tapi bedanya ini yang membedakan ya game pertama dan game sekarang. Game pertama cuma assist. Oke, Sekarang dapetin poin kill 2. point kill 2 ini berbeda. Masih lebih unggul tapi lihat di depan sana Maybe tidak memiliki flicker kedua dan bakal coba dieca-eca. Pertukaran poin kill yang selalu tidak adil antara Gold Lane dan juga Gold Lane dengan Romer ini tidak akan pernah adil sekalipun dalam ada kondisi ini. Iya ya, seenggaknya mereka harus dapetin sesuatu nih sebagai timbal baliknya. Harus drop lah salah satunya. Jadi opsinya lumayan bagus juga. Oke, Retribution yang berhasil didapatkan dari sosok seorang Ray setidaknya pertukaran masih catch up dari segi jungle-nya. Tapi kalau ngomongin ke arah Gold Lane, ini udah mulai under kondisi dari seorang Ivy ketika head to head dengan seorang Calvin Winata. Ya, buat teman assist ya tadi. Tapi jangan yang masuk juga tadi membuka hasil buat Onyx sehingga membuat akhirnya cewek ini ada kesempatan juga. Tidak hanya di pressure di fish lane-nya, tapi bisa membalikin keadaan dan sudah mulai berjalan ke tengah. Sudah mulai ada kesempatan untuk mendapatkan misalnya ya, bantu Winter jadi satu win atau tetap stay back top. Oh ngerasa kalau nggak ada game karena Gold Lane yang nggak akan kena pencet Purify dari cewek. Yep. Untuk lawan Granger ya nggak bagus juga kan kayak dia pakai Purify buat apa gitu loh. Hustle udah jadi loh, semakin sustain nantinya kalau Purify sangat-sangat mungkin. Yap, dan ini lebih buat Sans juga ya, kita lihat betapa nyamannya dia selalu join team fight dari menit awal. Itu dia.
dia tetap hadir ya, entah dengan Sanguine Claw-nya aja nih. Tapi kayak bad impact-nya juga lumayan oke kok, kayak on point, damage-nya masih ada. Soalnya Oh wait cewek, Kavi Winata, Purify Gaming nggak usah menyelamatkan diri, kita lihat Opamo pertarungan satu tanpa is it worth it? sekarang lumayan sih karena dia nggak bisa kontes juga. Oke. Tidak ada kontes karena the best yang bisa dilakukan adalah mendapatkan satu point kill. Tapi kali ini lagi dan lagi kondisinya menuju ke arah Moblin. Target utama mereka kali ini ada di arah Media. Satu tamparan pertama dari seorang Sans. Tembakan Sans di depan sana mau ditukar flicker body defensive. Gagal! Dan satu moment kill didapatkan oleh Moblin yang diberikan oleh Sorizon berhasil membuat kill juga tumbang. Pertukaran yang sangat mewah untuk tim Dewa. Membalikan keadaan dari Gold yang sudah dibunuh oleh tim Onyx sekarang udah mulai perlahan ditarik mundur. Wow, terlalu semangat tadi Sans. Dia coba untuk agresif dan di commit. Untungnya masih bisa dibeli waktu oleh Mueza sehingga Flicker dibalas dengan Flicker, tapi kerugian jelas ada untuk Onyx. Ya, dimana mereka berusaha untuk mendapatkan point kill, malah mereka yang dibalikan juga. Tapi ya, peluangnya masih ada di Kairi sekarang yang bebas untuk melakukan farmingan. Oke, lihat kali ini mereka bakal coba komitmen jika Sorizon, tapi nampak ejector dari karya yang lain. Point kill karena seorang Nocta. Target yang sangat tepat dari seorang Keyboy. Ejector dari Keyboy membuat terpaksa dari tim Dewa. Mereka nggak bisa team fight dari front to back. Mereka nggak punya power magical damage. Mereka harus lepaskan turret di arah top dan bahkan di arah bottom lane. Perpasukan dari tim Dewa. Mereka harus kehilangan satu purple buff. Lagi dan lagi. Ketertinggalan gold, Onyx dibayar lunas tadi. Langsung dibikin lagi 3.000 gold dan jangan lupa mereka posisinya. Chorizo, poke damage yang diberikan sakit banget sih. Ya. Dan pilihan yang tepat tadi ya, ketika kita melihat Unstoppable Force sudah dibuka, Chorizo dengan target ternyata. Flicker dengan tempat yang berbeda. Karena kalau target negara Sorizon itu sama saja menyemplungkan para pasukan dari tim Onyx ke dalam jurang oleh Keyboy. Tapi itu membuat akhirnya kaget juga, mereka kayak tidak menyangka sama sekali. Siapa yang menyangka yang dilempar Loi? Gerakan tiba-tiba. Yep. Bahkan Loi itu tadi memang ada informasi Loi tanpa flicker kan. Jadi udah lumayan enak. Ini mencetak. Oke, flicker fall defensive kembali dibuat oleh seorang Sans dan seorang Mueza yang coba untuk memberikan gertakan sambung dari sana membuat para pasukan dari tim Dewa. Mereka melepaskan turtle yang ketiga, 3.000 gold difference. Dan jangan lupakan Chorizo kondisinya kali di depan sana udah ada Chowhead. Satu kali ejector walaupun karena cewek. Dia masih punya sliding tackle, dia masih punya purify. Yep. Dan sangat sulit ya untuk bisa men-trigger Purify dari cewek sejauh ini. Harus di all in baru Purify-nya bisa kepakai tadi. Dan Ryota, lagi nih, Ryota bersama dengan Keyboy harus menjadi mata untuk Onyx juga. Gimana mereka akan menutupi Sore akan jadi target utama, tapi lihat satu tembakan dan kibokan dari sosok seorang Calvin Winata. Hampir saja, kalau itu satu basic attack itu kasusnya beda nih. Makanya. Kalau satu basic attack. Itu Goldi tadi. Untung nggak ada Mavic keluar belum. Tapi Ryota bakal coba ditargetkan dari sosok seorang Mueza, kali sempat lebih dalam lagi. Satu purple buff dari Ryota. Flicker per defensive di depan sana membuat terpaksa dari tim Dewa kali ini berhasil mendapatkan Ryota. Di wall meme, terperangkan satu hit terakhir. Tidak bisa diselamatkan, tapi Ray terlalu bersinar. Satu hit dari cewek, tidak bisa mendapatkan seorang Ray. Dan pada di sini Ray dan kawan-kawan berhasil membuat 4 pemain dari tim Onyx bertekuk lutut. Oh my god, tersisa Sans seorang diri dan langsung di zoning juga. Satu buah celah yang terlihat tadi Chorizo masuk di waktu yang tepat, 3 orang tadi yang terkurung. Ya, menyerang adalah pertahanan terbaik, tapi apakah itu berfungsi sekarang? Karena kita melihat Onyx mereka selalu berusaha untuk membuka tim fight. Dan ternyata mereka yang dibalikan karena ada badang. Karena overcommit di tempat yang tidak seharusnya. Mereka terlalu dalam ruang yang sempit. Itu membuat dari seorang Joy bisa masuk ke dalam. Dan dari Joy-nya, dengan ritmenya dia bisa masuk keluar dengan mudah. Om. Berbeda kalau misalnya mereka punya jarak yang terlalu jauh nih. Dan lunas sekarang Onyx. 3.000 gold yang mereka ungguli tadi sekarang hilang. Tidak ada artinya. Ketarik langsung. Tidak ada artinya, kali ini dibayar cicilannya. Oh. Dan mereka harus berhati-hati sekarang dengan gold gap yang sudah mulai disamakan. Onyx mereka tidak akan mudah untuk mendapatkan load tank pertama. Jelasnya akan diajak dance bersama dengan Dewa juga yang sudah mulai sedikit mengalami keunggulan ya untuk faktor ekonomi juga. Dan kali ini kalau kita bicara soal rapi-rapian, Sans lah yang harus ditangkap. Yes, Ya, setuju. mungkin nggak boleh sembarangan ya untuk targetnya. Dan perbedaan dari game yang pertama, Kairi di game pertama unggul level jauh banget. Karena standar. Sama, Ray levelnya sama kayak Kairi, yang menandakan bahwa ya kontes sangat-sangat possible.
Kontes sangat possible, tapi kali ini kita lihat perpasukan dari tim Dewa United mereka tidak akan pernah meninggalkan kembali Lord objektif yang sudah mereka miliki. Satu kali tamparan dan saya ingin kalau dari saat dapat ini bisa membuat Rio tabung yang dapat bisa ejector. Menunjukkan sorry sate play yang didapatkan oleh pasukan tim Onyx membuat sorry tubuh dapat di bawah sana. Wesa terperangkap, tidak dapat lainnya. Rio tinggal berdiri. Tidak bisa bermain sebagai perpasukan dari tim Dewa memasang menjadi Ryota. Lord didapatkan tim Onyx. Momentum Magic Tower kembali dengan flicker. Ini menjadi seorang Kiboy bersama Sorizo. Ternyata menjadi sebuah jawaban. Lagi-lagi Kiboy yang muncul untuk bisa membalikan situasi yang sekiranya terdesak buat Onyx. Dan bahkan sekarang Onyx mendapatkan Lord, akan dibiarkan kan untuk slow push juga. Masih bisa untuk slow push 3 lane. Bisa dimaksimalkan oleh Onyx kalau mereka mau juga. Mereka bisa memanfaatkan keunggulan dari Jawhead sekarang, Ejector dan juga Unstoppable Force. Oke. Paksa midnya terlebih dahulu sih. Mereka bakal paksain terlebih dahulu. Kiboy ada berpasang di depan sana. Mundur ke belakang. Informasi telah didapatkan. Tapi lihat Sorizo terperangkap lagi. Flicker for defensif untuk kesekian kalinya membuat perpasukan dari tim Onyx kayaknya akan lebih tenang karena tidak akan ada initiate power dari Sorizo. Itu dia satu informasi penting dengan kondisi Lord yang masih ada dan masih jauh sebetulnya. Untung penguasaan landing dari Dewa juga nggak terlalu buruk, mereka langsung menugaskan Ray untuk pegang landing jauhnya, tapi hanya 4 untuk defense, harus berhati-hati. Oke, tapi ternyata kali berhenti depan sana mereka berhasil mendapatkan seorang Rio tetap ada Paul yang sepertinya mereka harus biarkan terlebih dahulu. Turut yang di tengah itu Paul dan ini dia. Majikan menjadi sebuah masalah untuk seorang Kalvin Winata. Untuk mendapatkan Kalvin Winata makin lebih jauh nampaknya. Makin lebih sulit nih. Ini top lane dapat juga sih dari Dewa. Ini satu move yang lumayan bagus. Seenggaknya pasifnya juga, pasifnya pecah. Pasif yang luar biasa bagus. Tapi untuk ngomongin ke arah Ray, semaksimal mungkin sudah mereka dapatkan informasi didapatkan Ryota. Sudah ditarget utama, tentu itu adalah pet belakang lihat. Impact kembali terjadi. Momentum dilakukan saat berhasil menghindari dari serangan seorang Wesa. Liga Komunikasi tidak akan bisa menghentikan seorang Wesa. Tapi nampaknya double kill dari seorang Maybe. Oh baby, Lucky for triple kill. Masih bisa dihindari. Kyrie one battle situation dan shutdown. Kyrie 7 day for this time. Dia membuat Baby tumbang karena kalau tidak Kyrie tadi akan menjadi satu wipeout yang akan disesali oleh Onyx. tapi ini move yang sangat-sangat baik Dewa United dengan diversion yang cukup berani. Mereka mengungguli sekarang posisinya. Ujung setelah mereka unggul, vision mereka terbuka, bahkan mid dari Onyx terbongkar. Yes, yang kita nantikan tadi, diversion move. Dan akhirnya Octave membuat hal tersebut yang membuka sedikit peluang tadi untuk Dewa memenangkan Divine. Dan maybe kalau kita lihat positioning dari maybe juga yang cukup rapi ya di bagian belakang, yang membuat dia cukup sulit untuk bisa ditangkap hingga akhirnya Kyrie harus turun untuk bisa menumbangkan dia. Wah itu Kyrie kalau nggak on point, kalau satu hit terakhir yang nggak keluar, itu beda ceritanya loh. Itu beda cerita, wipeout itu. Wipeout inner hilang semua sih, atau mungkin satu base start. Mungkin kalau endgame belum bisa karena respawn time-nya tadi memang lumayan cepat. Tapi seenggaknya vision itu langsung patah banget. Dewa langsung unggul sekitar 70-80% gitu. Ya makanya itu akan menjadi wipeout yang akan disesali oleh tim Onyx. Oke, sekarang tempo kembali menurun. Dengan keduanya yang dimana goldnya juga perbedaannya hanya 1000 aja. Ya untuk menit 12 mungkin 1000 gold ini nggak terlalu berarti bagi mereka. Balik lagi ke strategi. Siapa yang akan pick off duluan mungkin itulah yang akan menjadi pemenangnya. Kalau yang gue lihat dari tadi ya, push awareness dari Onyx ini agak kurang. Bukan cuma push, itu lebih ke lane management. Di bagian top tadi kita bisa melihat betapa mudah. Oke, flicker dari seorang Wesa berhasil mendapatkan key point. Untuk ke arah belakang di targetnya menuju ke seorang Kiboy bermasuk ke arah tim Onyx. Mereka kehilangan key point. Tapi San sebagai handle defender juga menghentikan dan Ray. Kali ini tershutdown. No power of retribution. Bahkan Lord bisa ditahan power masuk ke arah tim Onyx. Wesa di depan sana. Mampu nggak berhasil mendapatkan Lord terlalu kencang lagi dari seorang Kalvin Winata dan itu dia. Keren menjadi shot point. Terlalu memasakkan karena kalau Winata terlalu kuat di depan sana. Sorry so. No, terlalu lama pasti kalau Sorry so juga harus tumbang. Karena wave ini dari top lane. Mereka harus selesaikan terlebih dahulu. Satu celah yang tadi sempat gue bahas. Ketika Joy melawan Bruno,
anti regennya nggak ada yang bisa ngasih efek life pain ke Bruno-nya sehingga Bruno-nya akan kuat ketika 1 lawan 1. Iya, dan HP-nya langsung terisi penuh juga padahal kita tahu secara kuantitas Dewa lagi menang di sana. Karena Kairi lagi clear lagi bagian top. Dan bahkan tahu nggak bahwa ini adalah kondisi yang seharusnya dipegang Dewa. Yang seharusnya dipegang Dewa ultnya dan mendorong seperti ini ada di tangan Dewa. Wow. Dan mereka harus melakukan defense conceal play. Kali kita lihat mata ditarik Boy termasuk ke kanan tim Dewa. Bawa coba untuk ke arah belakang. Best turret akan coba dilepaskan terlebih dahulu. Membuat permasukan dari tim Oni kali ini hanya mau ke arah Wesa. Masuk terlalu memaksakan keadaan tapi lihat di depan sana. Satu tampar dari Satan menghilang sama Wesa. Sorry Zo, hanya mampu mendapatkan satu. Di depan sana tapi di depan sana